Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Daman Saku yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali, bagaimanakah sosok pemimpin di dalam Islam. Tentu saja ketika kita memilih seseorang untuk mampu memimpin kita harus paham dan mengetahui bahkan mengenali bagaimanakah karakter seorang pemimpin. Lantas bagaimanakah karakter seorang pemimpin yang telah dicontohkan di dalam Islam. Kiai Jujun, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidrati muntahal arifin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala sahbihi ajma'in, amma ba'd. Guru-guru yang saya hormati, Mas Agung, pemirsa yang di rumah dan seluruh hadirin di Masjid Al-Muhajirin. Ini menarik ini tentang kepemimpinan ini. Tapi saya lebih tertarik dengan ayat yang dibacakan oleh Qori tadi. Surat An-Nisa ayat 58 dan 59. Berdampingan tuh ayat. Ayat pertama didahului oleh Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah menyuruh kita memberikan amanat kepada ahlinya. Kepemimpinan itu adalah amanat. Maka orang yang menyuruh seorang menjadi pemimpin, maka harus memberikan kepemimpinan pada ahlinya. Kalau tidak diberikan pada ahlinya, maka tunggu kehancurannya. Jadi kalau masyarakat merasakan sesuatu yang tidak baik, tidak enak, salah Anda. Kenapa memberikan kepemimpinan pada orang yang bukan ahlinya? Hati-hati Bu. Jadi gitu caranya, cara berpikirnya. Karena ayat yang tadi, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, pada ahlinya. Terus siapa yang ahlinya? Ya minimal karakter pemimpin itu dari kacamata Islam, ya jangan lihat siapa-siapa, lihat Rasul. Kalau kesini tadi sejarah menunjukkan ada fitnah, gonjang-ganjing, mungkin ada kepemimpinan yang tidak cocok dengan kepemimpinan Rasulullah. Hari ini kalau kita mau mencari pemimpin, apalagi dalam kacamata Islam, maka tegas saya katakan, cari yang mendekati akhlak Rasul, titik. Jangan cari pembohong, jangan cari tunggang ibul, jangan cari pemimpin PHP. Zong. Antara omongan dengan kenyataan tidak ada. Salah siapa? Salah siapa? Salah yang milih. Kenapa tidak memberikan kepemimpinan pada ahlinya? Berikan pada ahlinya. Nih dengar, dalam Islam itu jangankan pemimpin yang tidak baik, pemimpin yang baik saja dipecat. Gak percaya? Ada orang yang tukang perang, pemimpin perang, panglima perang, tidak pernah kalah perangnya. Luar biasa pokoknya, ditaklukkan semua kafir. Tiba-tiba dia dapat surat dari Khalifah Umar bin Khattab. Khalid bin Walid, kamu dipecat. Namanya Khalid bin Walid, dipecat. Padahal orang baik, orang jujur, dipecat. Kaget kan Khalid bin Walid, kok aku dipecat sih? Baliklah menghadap Khalifah. Khalifah, Amirul Mukminin, saya mau nanya, kenapa saya dipecat? Apa kesalahan saya? Kamu tidak punya salah apa-apa. Urusan memecat boleh, itu kan hak Anda. Tapi saya mau tahu alasan apa, reasoningnya apa Anda memecat saya. Tidak ada apa-apa. Saya cuma takut kamu sombong. Kamu disanjung, kamu dipuja, semua orang meneriakan nama kamu Khalid, hidup Khalid, hidup Khalid. Saya takut kamu jadi orang sombong dan akhirnya kamu celaka. Makanya saya pecat kamu sekarang biar kamu tidak tergelincir pada kesombongan. Coba lihat. Orang hebat aja dipecat gara-gara takut sombong. Karena kan ada hadis haram masuk surga orang dalam hatinya masih ada sebiji zarrah. Bayangkan coba, orang jujur aja, orang hebat dipecat. Ini orang bohong. Makanya yuk sekarang mari balik lagi pada ayat tadi. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila
Yang kenceng ila. Iya dong. Kasih pada yang ahli. Minimal yang menguasai tentang dunia, yang menguasai tentang politik dunia, yang menguasai tentang semuanya, yang paham tentang bagaimana keinginan masyarakat. Kan harus sidik, harus jujur, harus benar. Kan harus amanah, harus bertanggung jawab, dapat dipercaya, jangan menyalahgunakan kepercayaan masyarakat. Kan harus takut pada Allah. Kalau pemimpin tidak takut pada Allah, dia semena-mena. Dia tidak akan tahu bahwa semua kepemimpinannya akan ditanya, semua janjinya akan dipinta pertanggungjawaban. Wa ufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Tunaikan janjimu, sesungguhnya janji akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dasarnya karena takut pada Allah. Dia tidak akan memikirkan tentang dunia. Kenapa? Karena akhirat bagi dia lebih utama daripada dunia. Innamal hayatud dunya la'ibu wa lahwun. Wa anna darul akhirah lahiyal hayawan lau kanu ya'lamun. Kehidupan dunia ini bersenda gurau. Kehidupan akhirat adalah kehidupan yang paling utama, yang sebaik-baik kehidupan. Mikir pemimpin itu kalau yang benar, yang ahli, yang beriman, yang takut pada Allah. Bukan pada Allah tidak takut. Pemimpin tara sholat acan. Coba sekali-kali cari pemimpin yang baca Qur'annya bener lah. Baca Fatihahnya bener aja dulu minimal. Sholatnya bener, yang salamnya bagus. Gampang lah, jauh-jauh terlalu jauh kalau seperti Rasul. Minimal bisa baca Fatihah yang bener minimal. Weh rakyat, weh. Coba sekali-kali ujinya baca Fatihah di depan rakyat. Supaya bener. Jangan sampai pemimpin suruh berdoa jadi salah. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hum yuqinun. Salah. Itu aja. Ringan kok. Sidik, tabligh, amanah, fatona itu mah jelas harus melekat. Bukan hanya pada pemimpin, itu mah pada diri kita juga sama. Harus sidik, harus tabligh, harus amanah, harus fatona. Kita juga sama. Tuh syarat pemimpin harus fatona, harus pinter. Gak boleh pemimpin odob. Tahu odob? Odob tahu? Oh odob, pemimpin odob. Harus jadi pemimpin yang pinter, pandai, cekatan, tangkas dalam semua hal. Gitu, bukan pinter dah hanya dalam hal-hal yang menguntungkan dirinya. Kayak ibu-ibu sekarang nih pinter semua ini. Pinter cari duit, ini pinter cari duit. Duit disimpan di mana saja ketahuan. Subhanallah. Jadi ayat tadi itu, dua ayat itu bergabung. Baru kalau sudah begitu, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Dan ulil amri di antara kamu. Artinya apa? Ulil amri yang apa? Yang sesuai dengan karakteristik yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Makanya bareng atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ataf wawunya. Al-atfu bil wawi limutlaqil jam'i. Atau pakai waw menunjukkan kumpul semuanya. Taat pada Allah, taat pada Rasul, dan taat pada pemimpin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Tosya luar biasa dari Kiai Jujun. Terima kasih Kiai. Ya tadi bagaimana kita harus memiliki karakter-karakter pemimpin. Bukan hanya pemimpin yang memimpin orang lain saja, tapi pemimpin untuk diri sendiri juga ya. Nah selanjutnya kita akan masih membahas tema berikutnya. Yaitu tentang bagaimana Rasulullah menjadi sosok pemimpin yang ideal. Saat lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Damai Indonesiaku. Sanggup melangkah, hilang arah dalam kesendirian, tiada mencari bagai malam yang gelap, tiada tempat untuk berlabuh, bertahan, terus berharap. Allah selalu
sisimu.